Hilas here and welcome back to these stories. Baik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan sama gestar kita buat berbagi insight dan pengalaman mereka di luar negeri. Gestar kita kali ini setelah gestar cantik-cantik kemarin, kita punya gestar laki-laki nih kali ini nih. Dia merupakan alumni Politeknik Ilmu Pelayaran dan udah berlayar 1 tahun keliling dunia. Bayangin, dia udah keliling dunia kayak gitu, tapi dia masih mencoba mendaftar beasiswa dan akhirnya keterima double degree di Universitas 10 November dan Rotterdam University Belanda. Wah, keren banget gak sih? Buat cewek-cewek yang kepo, boleh banget nih merapat kali aja kan, bisa kenalan nanti DM-an karena gestar kita masih jomblo loh guys. Langsung aja daripada kita kepo-kepo, kita sambut Kak Bayu. Halo kakak. Apa kabar Kak Bayu? Kalau di kampus selalu bilang luar biasa. Oh. Luar biasa selalu nih kabarnya. Selalu semangat ya? Iya, harus semangat dong. By the way, Kak Bayu sekarang lagi di mana nih? Lagi di luar kah? Apa lagi di Indonesia? Kalau sekarang berhubung perkuliahan udah selesai, jadi sekarang sudah di Indonesia. Oh, tapi masih berlayar nggak? Terakhir berlayar dari tahun 2019 ke 2020. Oh, lumayan lama ya, berarti sebelum COVID ya itu? Iya, sebelum COVID. Jadi setelah itu mencari sesuatu yang bisa kita kerjain di darat. Asik. Oke. By the way, nih lupa nih, nanti keburu aku tanya-tanya yang lain kan. Boleh nggak Kak Bayu perkenalkan diri dulu nih ke audiens kita? Oke teman, perkenalkan namaku Bayu Saputra, lahir dan besar di Manado, dan sekarang stay di Kendari berhubung kerjanya di Kendari. Maklum kalau bahasanya kalau bahasa Indonesianya beda lah sama orang Jawa kalau kita logatnya kali ya, Iya, logatnya. Sebelum jauh-jauh nih ngomongin beasiswa yang kakak ambil, boleh nggak sih aku tahu motivasi awal kakak akhirnya mau buat daftar program tersebut? Kan kayak padahal dari berlayar itu kan kakak udah bisa keliling dunia, kenapa kakak masih tetap mau melanjutkan sekolah? Aku bakalan buat singkat dengan ceritanya. Boleh banget. Jadi dulu itu lulus kuliah S1, berhubung S1-nya dari D4 Nautika itu untuk berlayar. Setelah lulus dari perkuliahan tahun 2019, akhirnya memutuskan untuk berlayar. Akhirnya untuk berlayar selama 1 tahun lebih sedikit lah, tahun 2019 ke tahun 2020. Jadi selama berlayar itu ya seperti yang tadi Pak bilang tadi, ya itulah kita setelah lulus langsung berlayar dan pergi ke beberapa negara orang, mendapatkan gaji yang lumayan. Seiring berjalannya waktu berlayar, ternyata passion aku nggak di sana. Ternyata passionnya nggak sana. Soalnya kayak badan ada di kapal, tapi pikirannya ada di laut. Terus dulu selalu berpikiran kayak begini. Dulu kan statusnya sebagai, orang bilang itu pelaut, ya. Jadi selalu berpikiran bahwa masa mau selamanya mau jadi pelaut? Ya dulu belum menikah, tapi suatu saat bakalan menikah. Dan kalau akhirnya menikah dan masih di laut, kalau di laut ya kasihan istrinya kan. Ditinggal terus ya? Akhirnya memutuskan untuk kerja di darat dengan mencoba berbagai peruntungan, daftar polisi, daftar tentara, daftar BUMN. Ternyata semuanya gagal. Bentar Kak, tapi polisi tentara kan suka kalau misalnya nikah juga pasti ninggalin istrinya. Ya ninggalin, tapi nggak kayak pelaut gitu loh maksudnya. Daftarlah CPNS. Nah, setelah tahun 2020 lulus CPNS, keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu masih menggebu-gebu. Jadi kemarin tuh sempat tes LPDP, gagal. Dan ternyata ada beasiswa Kementerian Perhubungan untuk magister double degree. Nah, itu tuh apa tuh Kak? Aku tuh baru pertama kali banget nih denger dari Kemenhub double degree ini. Tuh kakak tahu programnya dari mana tuh? Program ini bermula dari tahun 2021. Jadi ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Sesuai namanya kan, Kementerian Perhubungan itu ada 4 matra. Ada matra laut, darat, udara, dan kereta api. Sementara aku sendiri ini dari matra laut. Untuk matra laut itu program kerjasama double degree ini dia bekerja sama dengan universitas. Kalau di Indonesia ada 4 universitas yang bekerja sama di sini. Ada ITB, UGM, UI, dan ITS. Nah, itu program dalam negeri. Masing-masing dari 4 kampus ini untuk 4 matra. Untuk matra laut itu ada di
Institut Teknologi 10 November. Mm-mm. Jadi 1 tahun kita kuliah di Indonesia Mm-mm. dan 1 tahun lagi kuliah di universitas tujuan. Berarti Jadi setelah total 2 tahun doang tuh. iya 2 tahun doang. Jadi 1 tahun Hmm. di Indonesia, 1 tahun di Belanda, dan kita nanti di akhir dari program ini kita akan mendapatkan 2 gelar sekaligus. Kan ini dari Kementerian Perhubungan. Ada Mhm. kayak bukan persyaratan ya, kayak tuntutan tersendiri kah atau apa tuh? Sebenarnya tuntutan yang paling selalu dituntut untuk calon penerima beasiswa itu ya bahasa Inggris. Inggris itu hanya diminta TOEFL ITP. Mm-mm, mm-mm. Untuk keberangkatan ke luar negerinya, hanya 2 pilihan. Kita bisa memilih antara TOEFL IBT atau IELTS. Jadi untuk Hmm. TOEFL IBT itu minimal skornya 90 dari 120, Ya. dan untuk IELTS-nya itu minimal 6,5. Untuk keberangkatan awal itu untuk mendapatkan beasiswanya kemarin, kita harus lewati beberapa rangkaian tes, kayak tes administratif, kemudian ada psikologi tertulis dan wawancara, Oh. kemudian di situ ada tes bahasa Inggris, Mm-mm. kemudian di situ ada tes akademik, kemudian di situ juga ada tes kompetensi bidang. Wow, panjang ya, Kak? Heeh. Terus yang paling akhir itu kita namanya kayak Interview. pantohir, ya, pantohir akhir. Mm-mm. Jadi ada wawancara wawancara dengan dosen di Indonesia. Mm-mm. Habis itu juga wawancara dengan dosen yang ada di Belanda sesuai dengan kampus tujuan. Ada 10 orang yang diambil. Ada 10 10 doang, orang. Kak? Iya, ada 10 orang dari Kementerian Perhubungan yang dari Matra Laut, Heeh. dan ternyata aku ada di ranking 9. Wow, wow, agak nyaris tapi keren. Tapi kan Gitu. Kak Bayu di Belanda ya. Iya, Tapi kan sebelumnya berlayar juga udah sering ke luar negeri kan. Tapi Kak Bayu iya. masih ngerasain yang kayak shock-shock gitu gak sih? Terus ada nggak pengalaman lucu? Yang paling selalu kuingat itu ya Apa tuh? kalau di Belanda atau terkhusus mungkin negara-negara Eropa yang kukunjungi kemarin, Iya? rata-rata toiletnya itu nggak ada air. Oh, oh iya sih, memang. Aduh, itu pertama kali nih Iya. udah kebelet banget. Hmm. Di toilet kampus lagi. Toilet Waduh. kampus udah kebelet banget, tat, 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 dan lah kok nggak ada air? Nggak ada airnya. Terus nggak bawa bidet juga kan, gua bidet. Ya gimana nih, gimana nih? Jadi akhirnya pakai apa tuh? Tisu doang. Ya jadi untuk pertama kalinya cobalah pakai tisu kan. Jadi pakai tisu. Oh, Oh tidak, berarti ini kok itulah masih itu sering ya pengalaman. ngalamin yang kayak gitu. Iya, jadi itu jadi pengalaman yang nggak akan kulupa deh itu untuk pertama kali. Di sana Kak Bayu ada kesibukan lain nggak selain kuliah S2? Kalau siang itu sebagai mahasiswa, kalau dari sore sampai malam itu jadi part time. Part-time-nya ngapain tuh? Aku pernah coba itu jadi pembuat burger, pernah jadi kurir, tapi kurirnya pakai sepeda gitu kan, kayak Pakai sepeda. GrabFood gitu. Pakai sepeda. Terus jadi tukang cuci piring. Jadi selama 1 tahun kuliah di sana itu udah pernah 3 bulan jadi tukang cuci, 3 bulan jadi kurir, 3 bulan jadi Mm-mm. pembuat burger. Kemudian nah bulan berikutnya tuh jadi tukang cuci piring di restoran. Oh alah ya ampun, jadi banyak ya pengalamannya selama di sana malah padahal cuma setahun. Selalu berpikir bahwa aku mencoba buat maksimalkan waktu di sana, dari part time itu bisa dipakai buat jalan-jalan gitu. Oh, Kak Bayu explore ya di sana. Apa enggak? Apa kayak fokus belajar sama part-time aja gitu? Berhubung kemarin tuh kuliahnya juga cuma 3 kali dalam eh, Seminggu. 3 kali dalam seminggu. Kalau di sini kan namanya semester kan, tapi kalau Iya. di sana itu namanya blok Mm-mm. satu. Blok 1 itu sampai blok 3 kita belajar. Nanti di blok 4 itu kita cuma tesis aja, jadi nggak ada kelas lagi. Untuk memanfaatkan waktu daripada kosong, mending Mm-mm. part time gitu. Tapi ada nggak Kak one fact yang jarang orang tahu di Belanda? Fun fact-nya itu yang aku baru tahu juga ketika sampai sana ya. Jadi orang itu rahasia umur panjangnya itu mereka sering olahraga kan. Terus di Iya. sana itu mereka itu transportasinya tuh lebih banyak pakai sepeda. Jumlah sepeda yang ada di Belanda itu lebih banyak jumlah sepeda Lah, daripada jumlah manusia yang ada di sana. lah. Heeh. Berarti kan Kak Bayu di sana juga transportnya sepeda kan? Ya, pakai sepeda. Ya lucu atau bikin Kasian. sedih ya. Oh, Namanya nggak tahu jalan di sana kan. Jadi iya. buka-buka maps gitu kan. Itu juga lagi bucin-bucinnya. Jadi ada chat, Mm-mm. maksudnya ada chat dari doi atau buka maps dan sebagainya.
Mm-mm. Aku 2 kali pernah ditilang, Jadi ditilang sepeda pakai di situ sepeda. bisa ditilang. Iya, jadi itu sepedanya bisa ditilang dan tahu nggak? Dendanya itu kemarin aku dapat denda itu 150 euro. Itu mungkin 2 juta lebih gitu loh. Sampai 2 juta Wow. 500. Astaga Tuhan Yesus. Terus 2 kali malah kayak gitu. Ya ampun. Langsung Agak gak ya, belajar ya. Tapi aku baru eh, tahu loh, sepeda bisa ditilang. iya sepeda sepeda bisa ditilang. Terus kayak apa hewan-hewan kayak anjing gitu, maksudnya hewan kayak anjing itu nggak boleh buang air sembarangan. Masing-masing anjing saya tuh kayak sudah diambil kayak DNA-nya begitu loh, kayak buang kotorannya situ. Jadi ketahuan ini kotorannya siapa, anjingnya siapa nih gitu loh. Tapi kalau misalnya ketahuan yang bayar si majikannya gitu. Si majikannya. Oke kak, last question nih dari aku. Kira-kira Kak Heeh. Bayu punya nggak pesan buat teman-teman yang mau kuliah atau kerja di luar juga, atau mungkin mau masuk pelayaran juga kayak Kak Bayu nih? Kalau menurut aku sih buat teman-teman, kalau dari sekarang punya keinginan untuk ke luar negeri, saran aku dari sekarang itu coba belajar bahasa Inggris. Karena kalau kita mau kerja di tempat yang bonafit, kita butuh bahasa Inggris. Kita butuh beasiswa dalam negeri, kita juga butuh bahasa Inggris. Kita mau luar negeri juga pakai bahasa Inggris. Kita juga ingin misalkan di sekolah kedinasan juga itu pakai bahasa Inggris. Hmm, Kalau kita punya nilai plus itu, kita punya bahasa Inggris, siapa sih yang nggak mau terima kita? Dan kalau kita udah iya. pintar, jadi kalau kita udah punya fondasi dasar dari pendidikan itu bahasa Inggris kita udah punya, jadi kita tinggal polis hal-hal yang lain. Mungkin kita tinggal polis Hmm, dari akademik kita, dari psikologi dan sebagainya. Jadi segala macam tes pasti bakalan kita lalui. Jadi kita punya something value dari yang berbeda untuk dari kita sendiri dari bahasa Inggris itu. penting banget ya Kak sekarang. Mm-mm. Kalau memang bilang katanya sulit, coba mulai saja mungkin dari YouTube atau mungkin ke kampung Inggris atau mungkin belajar-belajar online. Karena aku pribadi juga, aku tahu kapasitas aku sampai di mana, jadi ke kampung Inggris 7 bulan. Jadi Hmm, semangat buat teman-teman, kalian harus belajar bahasa Inggris. Itu sih menurut aku. platform buat belajar bahasa Inggris tuh juga bukan harus les juga ya kan Kak, bisa otodidak juga kayak yang dibilangin sama Kak Bayu tadi, dari YouTube atau Mm-mm. dari mana tuh yang kayak Mm-mm. sebenarnya nggak Aplikasi membutuhkan biaya yang besar juga gitu. Iya, yang dibutuhin sebenarnya sini keinginan kan. Atau banyak aplikasi-aplikasi di sana yang bisa kita pakai kayak ya itu contoh ya Duolingo atau apa itu Iya. paling paling Iya, basic sekarang kalau mau banyak pakai. banget kan aplikasi kayak gitu. Buku-buku pun Mm-mm. banyak gitu. Nah, guys, itu dia tadi pesan dari Kak Bayu buat kalian semua yang mau dan tertarik bekerja atau kuliah juga di luar negeri, atau mungkin mau ikut beasiswa yang sama atau ikut jadi pelayaran juga gitu kan. Semoga dari konten ini bisa membantu kalian, memberikan kalian informasi yang banyak. Thank you juga buat Kak Bayu yang udah nyempetin waktunya, kita gangguin Iya, abis kerja. aman, aman. Malam gak ada kegiatan kan. Semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng Kak Bayu. Buat kalian yang kepo, Ders bakal upload video tentang apa lagi, program apa lagi. Jangan lupa klik like, terus komen dulu di bawah. Abis itu nyalain loncengnya, sama subscribe biar kalau Ders upload video, kalian bisa langsung nonton. Thank you so much Kak Bayu buat hari ini. Thank you so Ya, much terima guys. See kasih. Terima kasih you. banyak. See you.